Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kini bisa berdiri di bangunan yang megah ini. Bangunan yang berdiri berkat sedekah dan amal jariah para wakif semuanya. Masjid ini insya Allah akan menjadi masjid Yasmin 2 yang sangat berguna bagi pengembangan pendidikan agama Islam, terutama untuk syiar-syiar Islam ke depannya. Dan bila Anda masih berkenan ingin memberikan sedekah jariahnya untuk pembangunan masjid ini, kami masih membuka tangan kami dengan sangat lebar. Silakan transfer ke alamat di bawah ini. Insya Allah, sedekah dan amal jariah yang Anda berikan kepada kami, kepada Yasmin 2, akan menjadi cikal bakal bertambahnya pahala yang berlipat ganda. Dalam keterangan dikatakan, barang siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Dan mudah-mudahan amal jariah serta sedekah yang Anda berikan ini akan menjadi tabungan wakaf yang sangat-sangat berkah. Barang siapa yang berwakaf, memberikan tabungan wakaf, di mana dia meninggal, dia akan terus memetik pahala-pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang adab bertamu. Dalam Islam, ada aturan tertentu ketika kita akan bertamu kepada sanak saudara kita, kepada teman sejawat kita, ataupun kepada guru-guru kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu." Dalam hadis tersebut dijelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Lantas, tamu seperti apa yang patut kita muliakan? Itu menjadi pertanyaan besar. Artinya ketika kita mau menjadi seorang pendatang atau bertamu ke sebuah tempat atau ke rumah atau ke saudara kita, sanak saudara kita atau teman sejawat kita, ada berapa hal yang patut kita perhatikan, sehingga kita akan tergolong, dalam tanda petik, tergolong dalam kata tamu yang patut dimuliakan. Tentu kemuliaan ini bukan hanya oleh pemilik rumah, tapi akan dimuliakan oleh Allah serta para malaikat. Beberapa etika yang harus kita lakukan, kalian lakukan ketika hendak bertamu ke rumah teman kalian ataupun saudara karib kalian, adalah yang pertama, pastikan niat kedatangan kalian untuk bertamu sudah diberitahukan terlebih dahulu. Itu jauh lebih bagus, ya. Jadi pilih waktu yang tepat, pilih hari yang tepat ketika akan bertamu. Tepat dalam artian jangan sampai kedatangan kita ke sana mendadak, atau jangan sampai kedatangan kita mengagetkan seisi rumah, atau kedatangan kita ke sana ternyata nihil, pemilik rumah atau penghuni rumah teman kita sedang tidak ada. Artinya apa? Etika pertama, minimal komunikasi. Kabari saudara kita atau teman kita yang akan kita kunjungi. Yang kedua, sesampainya kita di lokasi, jika gerbang masih ditutup, pintu masih ditutup, tidak boleh masuk. Minimal kita tekan bel atau ucapkan salam. Dalam Islam memang yang paling penting adalah ucapkan salam. Tapi dengan pola bangunan rumah zaman sekarang, biasanya bangunan-bangunan tertentu memiliki penanda bahwa ada tamu yang datang, yaitu yang biasa kita sebut dengan bel. Kenapa? Karena biasanya pemilik rumah lebih sibuk di dalam atau di bagian rumah paling dalam atau paling belakang atau di lantai 2. Sehingga ketika mengucapkan salam tidak terdengar. Tapi tetap kewajiban kita sebagai muslim mengucapkan salam 1, 2, hingga 3 kali. Pun dengan mengetuk pintu, paling banyak 3 kali. Dengan suara yang atau ketukan yang halus. Tok, tok, tok. Bukan duduk. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Artinya etika kita bertamu minimal sudah 2 tuh. Memberikan kabar, mengucapkan salam. Kedua, ketika sudah berada di hadapan rumah, pintu sudah dibuka, kita tidak boleh langsung masuk sebelum mendapatkan izin. Ketika sudah persilakan izin, baru kita masuk. Silakan masuk. Nah, silakan kita masuk. Yang keempat, tidak boleh duduk sebelum dipersilahkan. Karena kan kita tidak tahu tempat duduk mana yang akan digunakan untuk menjamu tamu. Apakah di bagian teras luar, di ruang tamu dalam,
ataukah mungkin kita akan dipersilakan di tempat yang lain yang mungkin bagi tuan rumah itu lebih nyaman. Kemudian etika berikutnya adalah saat ketika kita sudah dipersilakan duduk, maka duduklah dengan hormat, dengan sopan, tata krama yang bagus. Ya, posisi duduk kaki seperti apa, tangan seperti apa, maka artinya tidak boleh kita mentang-mentang diminta duduk, kemudian kita duduk, nah kaki dinaikin ke atas sofa. Itu adalah hal yang tidak sopan. Kemudian ketika kita dipersilahkan atau dihidangkan makanan atau minuman, kita pun tidak boleh menikmati langsung makanan atau minuman itu sebelum mendapatkan izin. Dan berikutnya adalah kita menyampaikan maksud kedatangan kita bertamu itu untuk apa, apa yang akan kita bicarakan, atau kita memiliki keperluan apa datang ke rumah saudara kita. Dan yang berikutnya adalah ketika beres urusannya, selesai urusannya, maka langsung berpamitan, tidak boleh berlama-lamaan. Setelah itu berpamitan, maka pamit dengan baik juga. Seperti halnya datang dengan terhormat, pulang pun dengan terhormat. Datang dengan sopan, pulang pun dengan sopan. Tentu izin kepada pemilik rumah, kita sampaikan bahwa urusan kita selesai dan kita pamit untuk meninggalkan rumah. Terakhir, jangan lupa tetap mengucapkan salam, dan hal yang paling bagus adalah berjabat tangan atau memeluk saudara kita, kemudian kita melemparkan senyuman tanda kita bahagia telah berkunjung ke rumah mereka, dan mereka tentunya akan bahagia. Ternyata sambutan dan hidangan yang diberikan adalah hal-hal yang menyenangkan. Karena kata Allah, barang siapa yang beriman, kata Nabi, maksud Bapak, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Maka jadi pemilik rumah harus bisa memuliakan tamu, dan jadi tamu harus bisa menjadi tamu yang mulia. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi kali ini. Nanti untuk tugas Bapak share di grup. Oke? Tetap jaga kesehatan kalian, jaga sholat 5 waktunya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.